Baik Bu Anissa, kita mulai ya. Iya. Ya. Assalamualaikum, selamat sore Ibu Anissa. Iya, waalaikumsalam. Selamat sore, Bu Anggi. Bagaimana nih kabar Ibu Anissa hari ini? Alhamdulillah, Bu, kabarnya hari ini sehat. Alhamdulillah. Ya, Sepertinya ada yang Ibu Anissa ingin sampaikan ya. iya, betul, Jadi Bu. ya apa tujuan kita bertemu hari ini Bu Anissa? Iya, jadi begini, Bu. Sebelumnya saya ingin bercerita ya. Boleh saya bercerita nih, Bu ya, Bu Anggi? Boleh Jadi Ibu, begini, silakan. ya. Saya datang ke sini ini ingin bermaksud untuk menceritakan masalah yang sedang saya hadapi, yaitu akhir-akhir ini saya melihat anak-anak masih ada yang belum lancar membaca, dan juga ada siswa yang masih bingung, Bu, membedakan antara huruf B dan huruf D. Kemudian kurangnya minat siswa dalam membaca. Oh, gitu ya Bu ya. Jadi permasalahan Ibu Anissa ini ada murid Bu Anissa yang belum bisa membaca ya Bu ya. Iya, betul, Bu. Jadi tujuan Bu Anissa apa nih? Jadi tujuan yang diharapkan dari pembicaraan kita kali ini, yaitu saya berharap dapat menemukan cara atau solusi bagaimana murid bisa membedakan dengan mudah antara huruf B dan huruf D, dan mau untuk membaca dengan semangat. Begitu, Bu. Oh, iya siap Bu Anissa. Lalu jika dari skala 1 sampai 10, posisi Bu Anissa sekarang untuk mencapai tujuan tersebut itu di skala berapa ya Bu? Untuk saat ini saya merasa masih berada di level 6. Kenapa 6? Karena menurut saya sebenarnya anak-anak bisa membaca dengan lancar, asalkan mereka rajin membaca setiap hari secara konsisten. Oh begitu ya Bu. Lalu Iya, Bu Anissa ingin mengubah posisi tersebut ke skala berapa Bu? ingin mengubah ke arah skala 10. Oh, sempurna ya Bu ya. Iya, betul. Ya, kelebihan yang Bu Anissa miliki untuk mengatasi masalah yang tadi Bu Anissa sebutkan itu apa Bu? Sampai bisa, insya Allah ya Bu, bisa mengubah ke level skala 10 gitu. Insya Allah saya ini menginginkan mengadakan les, Bu Anggi. Jadi saya berharap dengan adanya les, murid-murid ini bisa dengan mudah, dengan baik, lebih lancar lagi dalam membaca. Begitu. Iya Ibu. Uh, ada hambatan dalam mencapai tujuan tersebut tidak Bu? Hambatannya untuk saat ini ketika ingin melakukan itu tidak ada sih Bu, cuman ya karena banyak siswa yang memang belum lancar baca, begitu. Oh begitu ya Bu. Jadi bagaimana solusi untuk mengatasi hambatan yang tadi Ibu sebutkan? Menurut saya solusinya itu saya harus menerapkan dan memberikan buku catatan yang menarik, yang ada gambar-gambarnya, karena kan kalau ada gambar-gambar cerita, kemudian bukunya itu bagus, menarik, ada gambar, anak itu dengan mudah kemudian termotivasi untuk membaca. Begitu, Bu. Oh iya, bagus sekali ya Bu ya. Uh, jadi rencana Bu Anissa ke depannya bagaimana Bu? Rencananya insya Allah akan mengadakan les, kemudian saya juga harus apa namanya, memberitahu kepada wali muridnya, menginformasikan kepada wali muridnya bahwasanya murid-murid ini memang harus diadakan bimbingan secara khusus. Begitu, Bu. Baik Ibu Nisa. Kapan itu Bu eksekusinya Bu? Insya Allah dalam jangka waktu secepatnya, kemudian rencananya Bu Anggi, saya mengadakan les ini seminggu 3 kali, di setiap hari Senin, Selasa, dan Rabu. Oke, Selasa dan Rabu ya Bu ya. Lalu Iya, betul. kemudian bagaimana cara Ibu Anissa
untuk mengantisipasi nih Bu, jika ada gangguan atau hambatan pada saat pelaksanaan rencana aksi tersebut. Kan kita nggak tahu ya Bu ya, apa nanti ada hambatan atau tidak gitu. Untuk jika memang ditemukan suatu hambatan, ya saya harus lebih terfokuskan lagi kepada siswa, kemudian saya juga harus lebih sabar lagi dalam mendidik, membimbing, serta mengarahkan siswa. Karena memang pada dasarnya anak-anak ini masih ada siswa, beberapa siswa yang memang belum hafal betul huruf alfabet dari A sampai Z, sehingga mereka itu mengalami suatu kendala, bingung kadang, "Bu Guru ini huruf B atau D ya?" Gitu. Jadi untuk anak-anak itu terlihat sangat bingung. Tapi beda dan beda halnya dengan siswa-siswa yang memang sudah betul-betul memahami betul huruf dari A sampai Z, mereka bisa membaca dengan baik dan benar. Seperti itu. Oh, iya luar biasa ya Bu ya. Salut saya sama guru SD, Iya. keren. Lalu, menurut Ibu Anissa, indikator keberhasilan yang seperti apa sih, rencana aksi Ibu Bapak itu? Jadi Indikator keberhasilannya itu jika anak murid ini sudah bisa hafal huruf alfabet dari A sampai Z, kemudian bisa menyusun kata, kemudian bisa lancar membaca, begitu. iya, bagus ya Bu ya. Lalu, pada rencana Ibu ini, siapa Bu yang bisa membantu Ibu dalam melaksanakan rencana tersebut? Yang Ada membantu terus, ya khususnya wali murid, kemudian kepala sekolah, dan tentunya guru, Bu, iya, seperti itu. jadi kolaborasi ya Bu ya, Iya, dengan betul. semuanya. Jadi, kesimpulannya bagaimana Ibu? Baik, kesimpulan yang kita dapatkan dari percakapan kita hari ini, alhamdulillah saya menemukan langkah-langkah untuk meningkatkan motivasi belajar siswa dalam membaca. Alhamdulillah. Baik Iya. Ibu Anissa, semoga apa yang direncanakan berjalan dengan lancar ya Bu. Iya, Kita tunggu terima cara kasih. baiknya Bu. Iya, terima Nah, kasih, Bu Anggi. nah bagaimana perasaan Bu Anissa sekarang? Alhamdulillah menyenangkan, lega, kemudian saya bisa menemukan solusi yang tadinya sempatnya saya bingung, "Duh gimana ya cara menemukan solusinya?" Setelah saya bercerita, menceritakan semua permasalahan saya terhadap ke Bu Anggi ini, alhamdulillah saya menemukan solusi, Bu. Alhamdulillah, sukses ya untuk Bu Anissa. Amin, terima kasih, Bu. Terima kasih Bu Anissa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Alhamdulillah. Kalau untuk saya, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan, menurut saya, hasil refleks saya nih ya Bu ya, yang sudah Iya. baik selama percakapan coaching itu, saya tadi sudah menanyakan tujuan percakapan, kemudian sudah menanyakan permasalahan yang coachee alami, terus kemudian menanyakan, tadi kekuatan yang dimiliki oleh coachee ya Bu ya, kemudian menanyakan harapan, mengajak coachee untuk mencari gagasan untuk mengatasi masalah. Iya. Kemudian, menanyakan juga rencana solusi dalam menyelesaikan masalah itu apa. Kemudian yang masih perlu diperbaiki gitu maksudnya, Iya. saya apa ya, ya itu membuat pertanyaan untuk proses coaching tuh cukup ini ya, Mhm. cukup sulit gitu karena Iya, betul. mungkin lagi ya, kan harusnya nggak boleh Mhm. gitu. Iya, betul. Ya Iya. tidak terbiasa ya, belum Mhm. terbiasa. Jadi mungkin nah mungkin lagi kan. Jadi memang Iya, bener. harus dilatih terus gitu. Kemudian, Iya. ini sama hadir hadir Mhm. dalam Kehadiran fokus penuh. gitu, fokus pada Iya. pembicaraan itu masih kurang. Kemudian yang akan saya lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh sebelum dan
saat melakukan coaching adalah lebih fokus lagi mendengarkan seluruh percakapan coach dengan aktif, penuh perhatian dan antusias dengan berlatih metode rasa yang ada di modul itu ya Bu ya. Iya betul. Saya betul-betul belum menguasai gitu Hmm. karena belum terbiasa. Kemudian saya akan berlatih melakukan percakapan coaching dengan rekan sejawat atau dengan murid sehingga dapat terbiasa mengajukan pertanyaan-pertanyaan positif yang dapat menggali potensi dan kompetensi coach sehingga dapat memberdayakan coach, menggali potensi coach lebih baik lagi gitu Bu. Iya betul. Paling kalau Bu Anissa yang Bu Anissa rasakan pada saat coaching tadi gimana Bu? Yang saya rasakan saat saya di-coaching oleh Ibu Anggi, saya merasa sangat senang sekali karena dapat menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi ini, Bu. Begitu. Baik. Ya Bu Anissa, makasih ya Bu. Ini saya Iya. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu Nisa. Iya, bagaimana Bu Anggi kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Nisa. Saya dengar ada yang ingin Ibu sampaikan ya? Silahkan Ibu Iya, dipersilahkan. ya baik terima kasih Bu Nisa. Jadi gini Bu Nisa, saya itu sedang ada masalah tentang pembelajaran di kelas Bu, yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi nih Bu. Nah, saya sih berharap dari pembicaraan kita kali ini, saya menemukan solusinya gitu Bu. Ya, seperti itu ya. Kemudian Bu Anggi, apa tujuan yang diharapkan dari pembicaraan kita kali ini? Ya Bu, jadi saya berharapnya saya mendapatkan solusi itu Bu dari permasalahan saya itu pembelajaran diferensiasi di kelas. Bagaimana caranya gitu agar efektif gitu Bu. Iya, betul. Nah, sekarang, sebetulnya menurut Ibu, apa sih yang menjadi kendala dalam melakukan pembelajaran diferensiasi ini? Ya, jadi ternyata ya Bu, pembelajaran berdiferensiasi itu cukup rumit ya Bu. Iya. Memang betul ya berpihak pada murid gitu. Tetapi jumlah murid di kelas saya itu lebih dari 40 gitu Bu. Dengan kebutuhan belajar, gaya belajar dan kesiapan belajar siswa yang berbeda-beda gitu ya Bu ya. Nah seringnya saya ini fokus pada siswa yang membutuhkan perhatian saya lebih gitu. Nah, jadi saya lebih intens gitu memperhatikan siswa yang kesiapan belajarnya kurang dibandingkan dengan siswa yang lebih gitu ya kesiapan belajarnya. Jadi akhirnya terabaikan tuh siswa yang lebih siap gitu. Gitu Bu. Jadi akhirnya tidak efektif aja itu pembelajaran. Seperti itu Bu ya. Baik. Kemudian harapan yang seperti apa yang ingin Bu Anggi capai? Saya sih inginnya seluruh siswa itu dapat terfasilitasi gitu Bu oleh saya, baik yang siswa kurang siap maupun siswa yang sudah siap belajar itu bisa bisa dapat pembelajaran yang baik gitu. Itu Iya. harapan saya. Nah, kalau dari skala 1 sampai 10 nih Bu Anggi, kira-kira ini Bu Anggi sudah berada di level berapa? Kayaknya masih 5 Bu, Oh iya. masih level Kenapa 5. 5 Bu? Iya Bu, karena selain saya masih, apa ya, masih baru ya Bu ya, masih baru Iya betul. melaksanakan pembelajaran diferensiasi ini, saya juga masih bingung gitu. Ini siswa digimanain, diperlakukan seperti apa gitu. Masing-masing siswa itu dengan latar belakang yang berbeda-beda itu. Itu Bu, Mmm, jadi kayaknya masih level 5 gitu Bu. iya.
Kemudian menurut Ibu, hal apa yang bisa dilakukan untuk mencapai hal tersebut, Bu? Mmm, kalau saya menjadikan tes diagnostik kesiapan belajar siswa sebagai pembagian kelompok, bagaimana ya, Bu, ya? Jadi saya, melakukan tes diagnostik kesiapan siswa gitu, Bu. Ya, Jadi betul. nanti si siswa itu dikelompokkan berdasarkan kesiapan belajarnya. Setelah Iya. tahu hasilnya gitu. Nanti siswa memiliki kesiapan belajar lebih dari temannya dijadikan tutor sebaya gitu, Bu. Oh iya betul, bagus sekali Bu Anggi ya rencananya. Nah, kira-kira kapan hal itu akan dilakukan Bu Anggi? Mmm, mungkin pertemuan minggu depan kali ya, Bu, ya? Iya betul, baik sekali Bu Insya Anggi. Allah, pertemuan di minggu depan. Oke, minggu depan jadi dimulainya ya. Nah, kemudian, apa perasaan Ibu sekarang? Perasaan saya lega ya, Bu, ya. Iya, alhamdulillah. Kemudian apa lagi? Terus kemudian berarti saya harus, membuat instrumen tes diagnostik, Iya, betul. ya lalu ya mudah-mudahan saya berharap, eee, cara ini bisa berhasil. Iya, baik, amin. Mudah-mudahan terlaksana dengan baik ya Bu Anggi. Nah, jadi kesimpulan apa yang dapat didapatkan dari percakapan kita hari ini? Eee, Alhamdulillah dari pembicaraan saya dengan Bu Anissa, saya, bisa menemukan satu solusi, Bu, Iya. untuk mengatasi masalah saya pada saat saya melakukan proses pembelajaran berdiferensiasi dengan itu ya, Bu, ya, melakukan tes diagnostik kesiapan belajar, kemudian, eee, mengadakan tutor sebaya untuk siswa yang memiliki kemampuan lebih pada temannya yang kurang gitu, Bu. Oke, semoga apa yang direncanakan berjalan dengan lancar ya Bu Anggi. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Bu Anissa. Ya, sama-sama Bu Anggi. Baik, saya akan merefleksikan diri berkaitan dengan kegiatan tadi kita coaching. Yang pertama adalah apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Yang sudah berjalan baik selama percakapan ini yaitu adanya kemitraan antara coach dan coachee, sehingga guru ini bisa leluasa menyampaikan pendapatnya, menceritakan keluh kesahnya, seperti itu. Kemudian yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Yang perlu diperbaiki adalah bagaimana coach mengajukan pertanyaan yang berbobot. Yang ketiga adalah apa yang Bapak atau Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh. Nah, sebelum melakukan coaching ini, saya harus sudah memiliki gambaran atau pertanyaan-pertanyaan yang nanti diajukan seperti memiliki catatan-catatan kecil yang nanti akan diajukan. Yang keempat adalah apa yang akan Bapak atau Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya. Yang saya akan terus perbaiki adalah saya harus terus berlatih dalam melakukan praktik coaching dan merefleksikan apa yang masih kurang. Kemudian, untuk pertanyaan Bu Anggi ya, apa yang Ibu rasakan pada saat di-coaching? Alhamdulillah merasa senang Ibu, merasa, lega gitu ya, akhirnya menemukan solusi. Ya, Rasa baik. diperhatikan gitu, pada saat Iya, coaching. terima terima kasih Bu Anggi, terima kasih, sukses selalu. Sama-sama Bu.